Shalom saudara, apa kabarnya? Saya percaya selalu luar biasa, amin. Dimanapun kita berada, penyertaan Tuhan senantiasa menyertai yang berkati. Jangan kebahagiaan kita ditentukan oleh keadaan. Apapun boleh terjadi, tapi selama Tuhan menyertai kita, kebahagiaan itu milik saudara dan saya, amin. Hari ini kita akan menikmati firman Tuhan. Sebelum kita masuk, siapkan hatimu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau berikan lagi kepada setiap kami kesempatan untuk kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan. Berbicara kepada setiap kami Bapa, urapi hamba-Mu Tuhan. Taruhkan perkataan-Mu di atas mulut bibir hamba-Mu, sehingga sungguh malam hari ini Tuhan menjadi malam sukacita. Hari ini menjadi hari kelepasan buat setiap kami. Karena setiap kami yang dengar firman-Mu Bapa, semuanya diberkati. Dimanapun mereka berada Tuhan, malaikat-Mu menjaga mereka, melindungi jaga mereka senantiasa, memberkati mereka senantiasa. Sampaikan isi hatimu, di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara, senang kembali bisa berjumpa dengan saudara di tempat ini, amin. Saudara, buka firman Tuhan, kita buka bersama-sama, kita baca dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai dengan 24. Yeremia 9 ayat 23 sampai dengan 24. Haleluya. Yeremia 9 ayat 23-24. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ada amin. Janganlah ada orang yang bermegah karena dia berhikmat. Janganlah ada orang yang bermegah karena dia kuat. Janganlah ada orang yang bermegah karena dia kaya. Kalau kau mau bermegah, bermegahlah karena kau memahami, karena kau mengenal siapa Tuhan. Amin. Jadi kalau kita Tuhan izinkan kita menjadi orang kaya, berhikmat, kita kuat, jangan sombong. Kenapa Pak? Ya kan biasa. Kalau kita kaya, kalau kita kuat, kalau kita kaya, kalau kita kuat, terus kalau kita pinter, ya seperti semut kan Pak, mereka datang ya sedikit-sedikit bolehlah Pak. Saudara, kita kaya, kita sukses, kita berhasil karena Tuhan. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Ada tanggung jawab. Kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Tidak ada satupun yang patut kita banggakan. Bermegah, hendaklah kita bermegah karena kita memahami, karena kita mengenal Tuhan. Ada amin. Ini yang luar biasa. Saudara, ini yang luar biasa. Kenapa kita tidak boleh bermegah di dalam Tuhan? Karena kita harus sadar kalau kita kaya. Kita harus sadar kalau kita kuat. Kita harus sadar kalau kita di sini pinter. Kita harus sadar semua datang dari mana. Kita buka firman Tuhan dalam Galatia 3. Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Itulah dia. Kalau kita milik Kristus, kita keturunan Abraham dan kita berhak atas janji-janjinya. Janjinya seperti apa Pak? Kita buka firman Tuhan. Janjinya di dalam Kejadian 22. Dalam Kejadian 22 dengan indah mengajar kepada setiap kita supaya kita tahu apa sih janji-janji Tuhan itu. Keluar Kejadian 22 ayat 17 dan 18. Kejadian 22 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, lihat, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut,
Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Itu janjinya, itu berkatnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku. Lihat, bukan saja kita diberkati melalui keturunan kita. Semua orang, firman berkatakan, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Saudara, bukan saja kita diberkati, keturunan kita diberkati. Bukan saja keturunan kita diberkati, melalui keturunan kita, semua bangsa-bangsa diberkati. Ada amin? Ini berkat yang luar biasa. Jadi kita tidak berhak untuk sombong, angkuh. Karena apa? Karena itu anugerah Tuhan yang diberikan. Karena kita milik Kristus, kita keturunan Abraham, kita berhak atas janji-janjinya. Ingat itu. Kita berhak atas janji-janjinya. Dan janjinya luar biasa. Bukan saja kita diberkati, keturunan kita diberkati, anak cucu kita diberkati, dan melalui keturunan kita semua bangsa di muka bumi diberkati luar biasa. Ada amin? Yes. Saudara, kadang-kala jemaat memang pinter, kritis banget dia. Firman Tuhan disampaikan, dia sesuaikan dengan kebutuhannya dia. Dan dia berkata begini, Pak Pendeta, saya mau tanya nih Pak Pendeta. Pak Pendeta jangan tersinggung. Oke, silakan. Apa pertanyaanmu? Dia berkata gini, Pak Pendeta, kita diberkati. Diberkati. Ada orang diberkati, kaya, berhikmat, kuat. Luar biasa. Itu luar biasa. Karena mereka memahami Tuhan, karena mereka mengenal Tuhan, maka Tuhan memberkati mereka luar biasa. Ya, terus pertanyaanmu apa? Tuhan, Pak Pendeta, kok saya tidak diberkati? Kan saya milik Kristus, saya keturunan Abraham, harusnya saya juga diberkati dong. Kok tidak adil Tuhan? Kok Tuhan tidak adil? Padahal firman Tuhan berkata, dia adil, dia mengasihi. Dia adil dan dia mengasihi. Kenapa kok saya tidak mengalami hal seperti itu? Ayat 24 kan? Siapa yang mau bermegah, hendaklah ia bermegah karena, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setianya, yang menunjukkan keadilannya, yang menunjukkan kebenarannya di muka bumi. Pak, kalau ada orang yang miskin, ada orang yang lemah, ada orang yang tidak kuat, ini kan bukti ketidakadilan Allah, Pak. Bagaimana, Pak? Menurut Bapak, saudara, saya berkata, ya, inilah keadilan Allah. Kenapa kau bertanya seperti ini? Karena engkau belum memahami Tuhan, karena engkau belum mengenal Tuhan. Maksudnya seperti apa, Pak? Ya, kalau ada orang berhikmat, semuanya berhikmat. Apa artinya orang berhikmat itu? Orang berhikmat, kelihatan dia berhikmat. Kalau ada yang tidak berhikmat, disitulah letaknya. Kalau ada orang yang kuat, kalau semua orang kuat, apa artinya? Kenapa semua orang kuat? Orang baru kelihatan kuat kalau ada yang lemah. Orang kaya, kalau semua orang kaya, dan tidak ada yang miskin, apa artinya orang kaya itu? Coba kau simak seperti itu. Maksudnya seperti apa, Pak? Kau belum jelas. Oke. Kamu bisa jalan? Kamu bisa berdiri? Bisa, Pak. Kamu bisa jalan? Bisa. Kamu bisa lari? Bisa. Kalau semua orang bisa berdiri, bisa jalan, dan bisa lari, apa keunggulannya? Apa bedanya? Sama aja. Karena apa? Tidak ada sesuatu pun yang bisa kita banggakan. Karena apa? Karena semua orang sama menikmati, karena semua orang sama memiliki. Itulah keadilan Tuhan. Coba kau bayangkan, semua orang kaya dan tidak ada orang miskin. Orang kaya itu akan sengsara. Karena apa? Karena tidak ada yang bercocok tanam, tidak ada yang bersih-bersih, tidak ada yang masak. Semua orang mau jadi orang kaya, kau tidak pernah akan hidup. Itulah keadilan Tuhan. Kau masih belum mengerti? Kita lihat firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, kita lihat firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat 15. Matius 25 ayat 15. Inilah bukti keadilan Tuhan yang luar biasa. Matius 25 ayat 15. Kau tahu kan? Saudara, kita tahu kan? Perikop ini 25 ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lagi
dan seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ada orang kaya di sana, saudara, Mas diberikan kepercayaan kepada 1 5 talenta, 2 talenta dan 1, masing-masing menurut kemampuan. Ingat, garis bawahi, masing-masing menurut kemampuan, masing-masing menurut kapasitasnya. Pak, adilnya seperti apa? Saudara kalau dipilih, saudara disuruh pilih 5, 2, 1, saudara pilih yang mana? Saudara berkata, aku pilih yang 5 Pak, aku tidak pilih yang 1. Saudara, inilah keadilan Tuhan. Yang 5 dituntut 5, yang 2 dituntut 2, yang 1 dituntut 1. Tuhan tidak menuntut yang 5 2, yang 2 1, yang 1 0, tidak. Dan sebaliknya, Tuhan tidak menuntut 2 5 atau 1 5 atau 1 2. Yang 5 5, yang 2 2. Kalau ditanya, saudara mau diberkati, berkat yang mana? Minta 5. Kalau disuruh, dituntut, saudara dituntut 5 2 1, saya minta yang 1. Kenapa? Cuma 1 tanggung jawabnya. Saudara, inilah keadilan Tuhan. Jadi kalau kita memahami Tuhan, ucap syukurlah. Kalau kau diberkati, ucap syukurlah. Kalau kau diizinkan ada dalam keadaan seperti ini, ucap syukurlah. Karena semuanya Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Kau mengerti? Oh gitu ya Pak. Jadi bersyukurlah. Karena apa? Karena kemampuanmu, kapasitasmu tidak bisa dipaksakan. Bisa 5, bisa 2, bisa 1. Itu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Terus orang itu kemarin tanya lagi, desek-desek lagi, tanya gini, oke Pak, saya mulai mengerti itu. Tapi sekarang saya mau tanya sama Bapak mengenai virus corona. Kenapa virus corona? Pak, virus corona. Ini virus begitu viral banget Pak. Dan bagaimana orang-orang di Italia Pak, saudaranya semua pada mati dan dia tinggal hidup. Saking putus asanya dia Pak, dia lompat dari lantai 20 Pak, mati di sana, bunuh diri. Kenapa? Dia ada putus asa. Dia tidak tahu pengharapannya seperti apa. Sekarang sampai saya berkata begini, maaf saudara, terus gimana? Pertanyaanmu apa? Pak, Tuhan tahu gak sih? Tuhan ngerti gak sih? Kenapa Tuhan tahu dan Tuhan ngerti dan Tuhan tidak jawab, Tuhan tidak campur tangan di sini Pak? Apakah di sini juga bukti daripada keadilan Tuhan? Saudara, kalau saya ditanya sama jemaat seperti itu, apa kira-kira jawaban saudara? Kalau saudara hanya seperti itu, apa jawaban? Apakah dengan keadaan seperti ini menakutkan dan begitu banyaknya orang yang meninggal di sana, apakah ini bukti keadilan Tuhan? Oh, Tuhan tahu tidak? Kalau Tuhan tahu, kenapa dibiarkan semuanya ini terjadi sehingga negara demi negara semua dikuasai oleh namanya virus corona dan mereka begitu ketakutan di sana? Saudara, saya mau berkata kepada saudara, keadaan seperti ini sebagai salah satu bukti daripada kebaikan Tuhan atas kita semua. Saudara bisa berkata amin? Kok saudara berkata? Atau saudara berkata gini, bagaimana mungkin sih masalah, problem, sakit, penyakit, kematian, dan ini merupakan salah satu bagian daripada bukti kebaikan Tuhan atas manusia. Saudara, perhatikan. Kau baca firman Tuhan, saudara bisa pilih Wahyu 3 ayat 19. Kita lihat Wahyu 3 ayat 19. Pilihan di tangan saudara. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kepada yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Saudara, kenapa sampai Tuhan menghajar? Karena kau tidak bisa ditegur. Karena kau tidak bisa ditegur, maka Tuhan terpaksa untuk menghajar saudara. Bukan Tuhan mau, Tuhan menegur, Tuhan menghajar dengan tetesan air mata. Dia menghajar karena dia mengasihi kita. Saudara, sikap kita seperti apa waktu kita menghadapi semuanya masalah problem? Masing-masing kita berbeda. Saudara pernah menjadi anak, saudara punya orang tua, dan saudara pernah punya anak, atau saudara tahu bagaimana anak, sifat daripada anak itu macam-macam. Kadang-kadang satu anak cukup dengan berkata, cukup dengan seperti ini, anak itu sudah tahu. Cukup dengan tangan seperti ini, anak itu sudah tahu.
kata-kata diam, anak itu takut. 1, 2, 3. Seringkali 1 gagal, 2 gagal, 3 gagal, terpaksa datang. Itu yang terjadi. Dia mukul bukan untuk membuat engkau binasa. Dia memukul untuk mengingatkan engkau. Karena dia mengasihi, maka hajar. Saudara, itu yang terjadi. Saudara mau ditegur? Saudara mau dihajar? Atau saudara mau yang ini? Wahyu 22 ayat 11. Wahyu 22 ayat 11. Firman-Nya berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Atau diacukan, dicuekan, terserah. Mau jahat-jahat, mau Cina-Cina, mau dosa-dosa jalan terus, terserah. Mau gue pikirin, terserah. Saudara mau dicuekan, diacukan seperti itu. Dia tidak peduli lagi. Saudara mau jahat, dia tidak peduli lagi. Saudara mau jahat atau mau tidak jahat, mau baik atau kudus, mau benar, dia tidak peduli lagi. Atau saudara mau ditegur, saudara mau dihajar, saudara pilih yang di mana? Seringkali tanpa kita sadari, memaksa Tuhan untuk melakukan segala sesuatu sehingga semua kita terjadi seperti ini. Saudara, pilihan tangan kita. Ada firman Tuhan yang indah berkata kepada setiap kita di dalam Matius 7 ayat 13. Matius 7 ayat 13. Matius 7 ayat 13. Firman-Nya berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Seringkali kita memilih-milih jalan yang sempit, kita menghindar, kita mencari jalan yang bebas, yang luas. Kita tidak sadar ujung daripada itu jalan yang mudah, itu jalan yang luas adalah kebinasaan. Jalan sempit tidak enak, tidak banyak orang yang datang, tapi itulah jalan kebenaran. Dan disitulah firman Tuhan berkata, di tempat itulah Tuhan siapkan buat setiap kita. Saudara, ayat 14 berkata apa? Dan sedikit orang yang mendapatinya. Karena apa? Sempit, tidak enak. Saudara, bukan tangan Tuhan kurang panjang, pendengaran kurang tajam. Kalau saat-saat ini begitu viralnya dan begitu luar biasanya. Saudara, ingat, ini bukti daripada kasih Tuhan atas setiap kita di tempat ini. Karena Dia mengasihi kita, Dia tegur kita. Karena engkau tidak bisa ditegur, terpaksa Dia menghajar. Hajarannya bukan untuk membinasakan, hajarannya untuk membuat kita bertobat. Saudara, ayat yang terakhir, Wahyu 7. Kita lihat Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, firman Tuhan berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Tuhan Yesus gentle. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa. Dia ada di buka pintumu. Dia ada di buka pintumu. Dia mengetuk. Tanpa harus mengetuk, dia bisa masuk. Tidak ada pintu, tidak ada tembok yang bisa membatasi dia. Kalau dia mau, dia bisa masuk tanpa dia harus ketuk pintu. Dia ketuk pintu hatimu. Dia ketuk pintu hatimu sekarang. Apakah engkau mendengar? Apakah engkau bangun untuk membuka pintu, mengizinkan dia masuk ke sana? Hari ini dia berdiri di buka pintu hatimu. Dia mengetuk pintu hatimu. Apakah kau mau membuka pintu hatimu, mengizinkan dia masuk, mengizinkan dia menerangi semua kegelapan yang ada dalam hatimu, sehingga
Kita tidak perlu lagi dihajar babak belur, tapi dengan pelukan kasih, dengan kehangatan, Dia memeluk kita, Dia menuntun kita, Dia membawa kita ke tempat yang teduh. Saudara, pilihan di tangan saudara dan saya. Tidak kebetulan semuanya ini boleh terjadi, karena Dia sudah memperingatkan kepada setiap kita. Dia tegur, kau acuhkan, Dia hajar, engkau ketakutan. Hari ini mendekat kepada Dia, lihat penyertaan daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada amin. Ya, ketuk pintu hatimu, buka hatimu, biarkan Dia masuk, menerangi semua kegelapan, memimpin engkau dalam setiap aspek kehidupan, membawa engkau ke dalam jalan kemenangannya. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biar Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Kalau kami dikaruniakan, dianugerahkan kekuatan dengan hikmat yang luar biasa, kekayaan yang berlimpah, kami tidak patut untuk berbangga. Kami tidak patut bermegah atas semua berkat-berkat tersebut. Kalau kami harus bermegah karena kami memahami, karena kami mengenal Allah yang luar biasa. Tuhan, dalam kehidupan kami seringkali kami tanpa kami sadari, teguran-teguran daripada-Mu Bapa tidak membuat kami berpaling, sehingga Kau terpaksa untuk menghajar kami, untuk menarik perhatian kami. Tuhan, lembutkan hati setiap kami Tuhan, sehingga kami mendengar panggilan daripada-Mu, sehingga kami mendengar ketukan daripada pintu. Seringkali kami sibuk Tuhan dengan aktivitas kami, sehingga ketukan pintu yang daripada-Mu Bapa tidak terdengar oleh kami. Karena kesibukan kami Tuhan, kami tidak punya kesempatan untuk membuka pintu hati kami. Mampukan kami Bapa, sesibuk apapun, untuk kami boleh membuka hati kami, mengizinkan Kau masuk dalam hati dan pikiran kami, menerangi semua kegelapan, kenajisan, menyingkapkan semua rahasia firman-Mu, menuntun setiap kami sehingga jalan kemenangan daripada-Mu Bapa. Virus, kuman, bakteri, apapun bentuknya, kami percaya Tuhan kami lebih besar daripada segalanya. Hutang-hutang kami percaya Tuhan siap memberkati kami. Sakit penyakit kami percaya Tuhan segala-galanya. Jangankan sakit, udah mati, busuk sekalipun, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ingatkan kami Tuhan akan firman-Mu, mampukan kami Bapa, berkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, karir bisnis mereka, toko pemerintah mereka diberkati. Berkati negara kami Indonesia, tutup tembus dengan kuasa darah-Mu, biar virus corona ini Tuhan membawa pertobatan luar biasa. Indonesia dimenangkan untuk kerajaan Allah. Haleluya, amin. Saudara, demikian firman Tuhan, dan saya percaya kita semua diberkati. Ada amin. Sampai jumpa dalam program-program yang selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus berkati.